Oke teman-teman, selamat datang. Coba deh, kita berhenti sejenak dan pikirin. Apa sih sebenarnya keluarga itu? Maksud saya bukan cuma definisi kaku di kamus ya, tapi esensi terdalamnya tuh apa? Nah yuk, kita bakal bedah bareng-bareng, karena jawabannya, wah ternyata jauh lebih dalam dan menarik dari yang kita bayangkan. Oke, jadi untuk mulai kita bakal langsung nantang pemahaman kita sehari-hari tentang apa itu keluarga. Kita akan coba bongkar asumsi-asumsi yang mungkin tanpa sadar udah kita pegang erat selama ini. Gimana? Siap? Nah, pertanyaannya kan apa itu keluarga sebenarnya? Kelihatannya sih simple ya, tapi percaya deh, di abad ke-21 ini jawabannya jadi makin kompleks. Udah bukan lagi soal siapa aja yang ada di foto keluarga kita, tapi lebih ke apa sih yang bikin sekelompok orang itu merasa jadi satu kesatuan. Itu kuncinya. Lihat deh pergeseran besar ini. Ini menarik banget. Dulu ya, kalau kita ngomongin keluarga, itu pasti definisinya kaku. Hubungan darah, ikatan pernikahan yang sah secara hukum, pokoknya soal struktur. Tapi sekarang, kita lagi ngelihat sebuah fenomena yang namanya pluralisasi keluarga. Artinya apa? Artinya, yang jadi inti sekarang itu bukan lagi strukturnya, tapi ikatan emosionalnya, komitmen, kasih sayang, rasa tanggung jawab bareng-bareng. Nah itu yang jadi lemnya. Tapi gini, meskipun bentuknya sekarang jadi macam-macam banget, ada loh esensi universal yang gak akan pernah berubah. Dan ya itulah yang akan kita kulik lebih dalam di pembahasan kali ini. Esensi yang bikin keluarga ya tetap jadi keluarga. Oke, sekarang kita masuk ke konsep inti yang pertama. Dan ini benar-benar bisa mengubah cara pandang kita. Coba deh, jangan bayangin keluarga itu cuma sekumpulan orang yang tinggal bareng. Bayangin keluarga itu sebagai sebuah sistem yang hidup. Sebuah organisme di mana setiap bagiannya itu saling nyambung dan saling mempengaruhi. Nah, teori ini namanya teori sistem keluarga. Ini keren banget karena benar-benar ngubah cara kita ngelihat dinamika keluarga. Analogi paling pas itu kayak mainan gantung di atas box bayi, tahu kan? Coba deh senggol satu mainannya. Pasti semuanya ikut goyang kan? Ya, kayak gitulah keluarga. Apapun yang terjadi sama satu anggota, dampaknya itu pasti kerasa ke semua orang. Jadi, ada 4 karakteristik utama dari sistem ini. Pertama, interdependensi. Artinya saling bergantung. Contoh simpel, ayah dapat promosi di kantor. Satu keluarga pasti ikut ngerasain perubahannya kan? Kedua, homeostasis. Ini kayak termostatnya keluarga. Setiap keluarga punya suhu normalnya sendiri, dan secara alami akan selalu berusaha kembali ke titik seimbang itu. Ketiga, adaptabilitas. Jelas ya, kalau ada tekanan dari luar, entah itu krisis atau perubahan besar, keluarga harus bisa lentur, harus bisa beradaptasi biar bisa bertahan. Dan yang terakhir, resiliensi. Ini dia nih, kekuatan supernya keluarga. Kemampuan buat bangkit lagi setelah kena masalah. Keempat hal ini kerja bareng terus buat menjaga keluarga tetap hidup. Oke, tadi kita udah lihat gimana keluarga bekerja dari dalam sebagai sebuah sistem. Sekarang, ayo kita zoom out sedikit. Karena keluarga itu juga punya peran yang super penting sebagai jangkar sosial kita. Dia itu jembatan pertama kita ke dunia luar, komunitas pertama kita. Apalagi di zaman globalisasi kayak sekarang ya, kita sering banget dengar istilah keluarga transnasional. Anggotanya tuh bisa aja tersebar di berbagai belahan dunia, entah karena kerjaan, sekolah, atau alasan lain. Mungkin kalau zaman dulu, ini artinya keluarga itu udah buyar, udah tercerai-berai. Tapi, disinilah paradoksnya yang menarik. Justru karena ada teknologi komunikasi, ikatan emosional itu jadi malah makin penting. Jadi pusatnya. Jadi ketika jarak fisik memisahkan, yang nahan keluarga itu buat tetap jadi satu, ya hubungan itu sendiri. Ruang fisik udah nggak jadi batasan utama lagi. Yang penting itu hubungannya. Dan inilah yang luar biasa teman-teman. Mau bentuk keluarganya kayak gimana pun, fungsi sosialnya ini abadi. Keluarga itu akan selalu jadi tempat kita pertama kali belajar soal nilai-nilai. Tempat identitas kita mulai terbentuk. Disitulah kita cari dukungan emosional pas lagi jatuh. Dan tentu aja, di sanalah budaya diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oke, kita udah lihat keluarga sebagai sistem yang hidup dan juga sebagai komunitas pertama kita. Tapi, ternyata masih ada satu lapisan lagi yang lebih dalam, yaitu dimensi moral. Yuk, sekarang kita lihat gimana keluarga itu berfungsi sebagai kompas etis dalam hidup kita. Dalam pemikiran Islam, ada konsep yang namanya amanah. Ini bukan sekedar kepercayaan biasa, amanah melihat keluarga bukan cuma sebagai kontrak sosial, tapi sebagai sebuah tanggung jawab suci yang dititipkan oleh Tuhan. Jadi mindsetnya langsung berubah kan? Bukan lagi saya dapat apa dari keluarga ini, tapi lebih ke tanggung jawab apa yang dititipkan ke saya.
Ini soal tujuan yang lebih tinggi, sebuah kepercayaan yang sakral. Dan coba deh perhatikan perbandingan ini. Ini luar biasa banget. Di satu sisi, kita punya konsep amanah dalam etika Islam, yang dasarnya keadilan, tanggung jawab, dan kasih sayang sebagai tugas suci. Di sisi lain, kita punya etika relasional dari Barat, yang ngomongin soal timbal balik, tanggung jawab, dan keadilan dalam hubungan. Lihat kan, walaupun sumbernya beda jauh, keduanya sampai pada kesimpulan yang sama persis. Inti dari keluarga yang sehat itu ya komitmen etis, komitmen pada keadilan dan tanggung jawab. Ini nunjukin kalau nilai ini tuh universal banget. Oke, kita udah bahas 3 dimensi tadi. Sekarang, waktunya kita satuin semua kepingan puzzle ini biar kita bisa lihat gambaran besarnya. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Jadi, keluarga itu bukan cuma satu hal, dia itu multidimensi. Ada dimensi relasional, di mana keluarga itu kayak sistem yang hidup, saling bergantung. Ini dari teori sistem. Terus ada dimensi sosial, tempat keluarga jadi komunitas pertama kita, jangkar budaya kita, ini dari sosiologi. Ada juga dimensi moral, di mana keluarga jadi institusi amanah, sebuah tanggung jawab etis, ini dari filsafat Islam. Dan yang penting, semuanya ini dibungkus dalam konteks budaya. Misalnya di Indonesia, yang pastinya punya keunikan sendiri. Jadi jelas ya, nggak ada satu definisi tunggal yang bisa mencakup semua ini. Terus pertanyaannya, apa dong yang jadi benang merah yang nyatuin semua dimensi ini? Apa mesin yang ngejalanin semua ini? Jawabannya simple tapi sangat mendalam. Komunikasi. Lewat komunikasilah sistem keluarga itu bisa seimbang, lewat komunikasilah nilai-nilai sosial itu diwariskan, dan lewat komunikasilah amanah moral itu dijalankan. Tanpa komunikasi yang sehat, ya semua pilar ini bisa runtuh. Dan kita akan tutup pembahasan kita dengan kutipan yang sangat kuat ini. Ontologi keluarga pada akhirnya menempatkan keluarga sebagai fondasi peradaban, ruang pertama di mana manusia belajar tentang cinta, tanggung jawab, keadilan, dan makna kehidupan. Wow, jadi memahami apa itu keluarga secara mendalam pada dasarnya adalah memahami fondasi dari peradaban itu sendiri. Di sanalah kita pertama kali belajar jadi manusia seutuhnya. Sebuah pemikiran yang dalam banget untuk kita bawa pulang ya kan?